Sobat Tom semua, admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas topik yang sering kali jadi pertanyaan umum di kalangan fans Gundam, yaitu soal nasib Crossbone Gundam yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar ya. Dan rahasia besar, kenapa sampai detik ini jajaran petinggi Bandai belum berani buat ngangkat Crossbone Gundam ke animasi. Jadi, ayo kita bahas. Oke, Mobile Suit Crossbone Gundam merupakan series manga hasil duet kerjasama di antara Yoshiyuki Tomino sebagai pengarah ceritanya dan Yuichi Hasegawa sebagai artworknya. Nah, cerita dari Crossbone sendiri berada di lini waktu Yushi dengan mengambil latar waktu cerita setelah peristiwa di Gundam F91 dan sebelum V Gundam. Meskipun berada dalam waktu garis Yushi, Sunrise belum pernah mengakui kalau Crossbone ini adalah bagian dari peristiwa di Yushi ya. Tapi bukan berarti Sunrise gak mengakui ya, hanya saja ya cuman belum resmi gitu. Alasannya yang jelas hal ini dipengaruhi oleh Bandai sendiri. Nah, Crossbone Gundam ini adalah bagian cerita Yushi yang bisa dibilang cukup unik karena mengambil desain artwork yang khas dari seorang Hasegawa yang terkenal dengan gaya penggambarannya yang bisa dibilang cukup kartunis ya. Makanya kalau kalian baca manganya, penggambaran karakter sampai desain mobile suitnya yang digambarkan cukup beda dan unik dibandingkan desain-desain serupa di semesta Yushi. Memang cukup banyak penggemar yang mengkritik soal ini. Banyak yang bilang desain sama konsep ceritanya yang terlalu digambarin kekanak-kanakan, kayak tema bajak laut, terus desain karakternya yang terkesan lesu atau biasa aja, sampai bentuk mobile suitnya yang absurd dan lebay gitu. Padahal kalau kalian tarik ceritanya, cerita Crossbone ini bersinggungan langsung sama cerita Gundam F91 loh, dimana si Bok Arno yang merupakan tokoh utama di F91 muncul lagi di Crossbone Gundam ini sebagai karakter pendukung dengan identitas baru. Tapi kenapa vibe suasana yang ada di Crossbone ini beda jauh banget sama F91? Berasa kayak di semesta lain gitulah. Makanya ya nggak sedikit yang kritik keras karya Crossbone ini, terutama ke desain mobile suitnya sih yang seriusan absurd banget coy. Ada model mobile suit yang ngambil konsep manusia sampai model kayak alien-alien gitulah. Meskipun harus diakui satu hal yang ngebuat Crossbone ini terselamatkan secara desain ialah Gundam Crossbone-nya sendiri. Yap, Crossbone Gundam adalah penyelamat ceritanya. Pertama kali manga Crossbone Gundam ini mengudara, banyak orang yang mulai jatuh cinta dengan desainnya, terlebih semenjak Hajime Katoki juga terlibat ya dalam proses desainnya. Orang-orang mulai mengingat Crossbone ya karena Gundamnya, apalagi custom bentuknya itu loh yang cukup unik, dimana konsep jubah dan jet pendorong dengan bentuk X diambil. Apalagi Gundam Crossbone full cloth-nya sangar cuy bentuknya, mewah gitulah. Tapi ya yang jadi pertanyaannya, kenapa dan mengapa Bandai belum mau garap ini jadi anime? Oke, untuk ngejawab ini kita perlu tahu dulu jawaban dari Bandai ya. Bandai ini sebenarnya bukan nggak mau, petinggi Bandai sebenarnya mau-mau aja, tapi memang belum ada produser yang mau dan bersedia untuk ngegarap Crossbone Gundam ini. Kenapa nggak mau? Admin pun juga nggak tahu, hanya petinggi-petinggi Bandai sendiri yang tahu. Nah, tapi memang ada beberapa asumsi yang muncul di internet dan di kalangan para fans yang bilang, oke, asumsi pertama ya, ada yang bilang kalau Bandai ini sebenarnya sudah ngasih lampu hijau buat garap Crossbone ini ke anime, tapi memang belum waktunya aja. Masih banyak proyek-proyek Bandai yang sampai detik ini, dimana kalau kalian nonton video ini ya, proyek Bandai ini sebenarnya belum selesai coy ya, terutama proyek Yushi Next 0100 yang lebarin cerita periode cerita Yushi setelah Unicorn ya, Headway salah satunya, yang belum ada updatean lagi soal kabar film bagian keduanya. Jadi ya gitulah, Bandai memang kayaknya lagi nunggu waktu aja buat ngerilis Crossbone ini ke anime. Nah, tapi ada asumsi lain sebenarnya yang jadi pertimbangan Bandai buat belum garap Crossbone ini. Oke, asumsi kedua dan yang admin rasa lebih masuk akal kenapa Bandai ini nggak ngerilis animenya, ya kalau ada yang bilang Bandai ini nunggu momen atau waktu yang tepat. Nah, buat admin ini cara mikirnya Bandai agak aneh aja ya. Crossbone ini bisa dibilang kan cukup populer ya, dan admin yakin banyak fans Gundam yang nantiin dan nunggu nih series cepet-cepet digarap versi anime. Kalian yang nonton juga pasti pengen gitu juga kan? Nah, tapi kenapa Bandai nggak secepat buat eksekusi? Jawabannya ialah komersilnya yang kurang. Nah, inilah alasan lain yang lebih masuk akal kenapa Bandai nggak cepet-cepet buat versi anime Crossbone-nya. Ingat ya guys, Bandai ini besar bukan karena animenya ya, tapi produk-produk lain yang dia buat, terutama mainannya yaitu Gunpla sendiri. Nah, kalian sadar nggak sih Crossbone Gundam itu satu-satunya series yang nggak pernah nongol animenya, tapi versi Gunpla-nya itu banyak banget. Dan dari banyak model mobile suit yang muncul di series Crossbone, cuman Crossbone Gundam doang yang dominan banyak dapat versi model Gunpla-nya. Kenapa begitu ya? Karena Crossbone Gundam populer. Nah, disinilah maksud dari kurangnya komersil itu kalau versi animenya ini dirilis. Bayangin aja, hanya dengan rilis model Gunpla-nya Crossbone Gundam aja udah untung, buat apa animenya dirilis? Ini malah justru jadi gambling buat Bandai kan? Apakah dengan dirilisnya anime bakal jauh lebih untung atau mereka ini ngerugi? Soalnya ya rilis Gunpla Crossbone Gundam aja udah untung buat mereka, kalau buat versi animenya malah jadi rugi ya boncos si Bandai. Buat animasi itu nggak murah coy, jadi ya Bandai pasti mempertimbangkan ini. Dan admin juga pernah baca juga
juga gimana gitu. Kalau sebenarnya secara segi cerita Crossbone ini sebenarnya ya biasa aja. Sehingga antusiasme penonton ya kalau nonton animenya Crossbone ya paling fokusnya cuman ke Crossbone Gundam-nya aja. Jadi ya cukup aja fans nikmati Crossbone lewat gunplay-nya aja. Tapi tunggu dulu, ada alasan lain lagi dan banyak dari kalian yang lebih sering dengar soal alasan ini ya. Yang jadi asumsi ketiga yaitu soal tren era sekarang. Nah, seperti yang admin sebutin tadi, desain manga buatan Hasegawa ini punya karakter desain yang unik ya, yang terkesan kartunis banget, yang mana ini nggak sesuai sama selera para penonton sekarang, terutama yang ngikutin Gundam dari dulu ya. Makanya nggak sedikit yang mengkritik soal desain dari Hasegawa ini. Khawatirnya ketika bener digarap jadi anime ya, justru kurang menarik buat ditonton. Karena ya sebagus apapun ceritanya, kalau visualnya nggak menarik ya tetap bakal nurunin standarnya kan. Oh ya, nggak cuma itu aja, selain gaya style desain dari Hasegawa, beberapa konsep mobile suit yang di luar dari Gundam ya ngambil desain yang cukup nyeleneh dan agak aneh aja kalau jadiin visual. Contohnya aja ya, ada Angel Diona. Ini apaan cok? Lebah Hachi collab sama Gundam gitu. Sama juga ada namanya Bala Tortuga. Ini juga apaan cok ini cok? Sopo temennya Jarwo gitu. Nah ini sebenarnya masih banyak lagi ya yang nyeleneh-nyeleneh. Terutama mobile suitnya punya fraksi Jupiter Empire yang diceritain jadi fraksi antagonis utama di sini. Ya karena model-model kayak gitulah, Bandai ini kayaknya belum berani ngangkat nih series jadi anime ya. Kan kalau udah jadi anime otomatis ya semua mobile suit yang ada di ceritanya bakal dibuat mainan alias gunplay-nya ya. Kalau kira-kira modelnya gitu kalian pada mau beli nggak? Ya bisa aja mau sih, tapi ini kan gambling lagi. Bandai pasti survei dulu dong apakah jenis gunplay yang mereka jual bakal meledak di pasaran atau enggak. Dan kayaknya kalau dengan model kayak gitu Bandai mikir bakal lesu kayaknya penjualannya, makanya nggak bakal dirilis ke animenya. Nah selain model mobile suitnya yang cukup membuat mata ini tertekan karena modelnya yang unik dan super sekali ini, penggambaran desain karakternya juga terkesan lesu dan agak kurang mudah buat diingat aja gitu. Terutama karakter utamanya si Tobia. Jujur siapa di sini yang baru sadar kalau si bocah Tobia ini tokoh utamanya? Pertama kali admin ngiranya malah si Kikendono itu alias si Sebok Arno itu yang jadi tokoh utamanya. Tapi ternyata si bocil Tobia ini miloti Crossbone Gundam full court lagi. Agak gimana aja gitu, admin nggak terima lah pokoknya. Nah asumsi keempat dan menjadi alasan terakhir ialah merujuk ke Hasegawa dan Tomino. Nah ada yang bilang kalau Crossbone ini nggak bakal jadiin ke versi anime karena permintaan Hasegawa dan Tomino, tapi lebih ke Tomino ya mungkin ya. Nah menurut mereka ini karya Crossbone ini cukup dinikmati secara manga aja dan nggak bakal ada versi animenya. Tapi sumber ini sebenarnya agak kurang valid karena mau nggak mau ya Bandai tetap si big bossnya. Jadi apapun permintaannya Bandai ya Tomino tetap harus nurut. Meskipun Bandai nyuruh buat garap Crossbone tanpa Tomino pun Bandai pun bisa. Tapi balik lagi pasti Bandai dikecam keras sama fans karena Tomino nggak terlibat. Ya mungkin kalau kalian nanya juga ya tinggal buat aja versi anime yang nggak pakai desain atau modelnya Hasegawa. Ya model baru dengan penggambaran desain karakternya mobile suit yang baru ya itu juga sama. Nggak ada etika penghargaan buat penciptanya si Hasegawa dan bakal dikecam keras juga si Bandai ini. Yes, jadi semuanya serba salah gitulah. Makanya Bandai sampai saat ini tetap nahan-nahan buat Crossbone ini nggak diproduksi dulu animenya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya banyak juga series UC lain yang bisa digarap dan potensial juga lah. Kayak Moon Gundam mungkin yang potensial juga kalau dibuat animenya ya. Meskipun kita udah ditunjukin sedikit cuplikannya di Gundam UC Engage ya kalau Moon Gundam ini jadi anime. Nah tapi balik lagi kalau apa kata mau Bandai semua pasti soal komersil. Ya berharap aja Crossbone ini jadi senjata terakhir ketika pasar Gundam mulai lesu dan bosen sama series Gundam yang gitu-gitu aja. Ada yang Crossbone jadi warna baru yang unik dan nggak biasa dari konsep-konsep Gundam sebelumnya. Nah untuk saat ini kalau kalian mau tahu cerita yang Crossbone mending kalian bisa baca manganya aja dulu sambil nungguin animenya ini rilis kapan, entah 10 tahun atau 10 abad lagi sampai kalian punya cucu, sampai dunia ini kehantam meteor dan lain-lain lah pokoknya. Sama mungkin bisa ngikutin gamenya dulu kali ya. Di SD Gundam Generation itu sempet disenggol-senggol juga. Oke mungkin gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.